وشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada saat sekarang ini kita berada di waktu yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, dan tentunya semestinya kita pergunakan bulan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantunan lafal salawat dan salam yang kita upayakan setiap saatnya, tentunya harapan terbesar kita muncul rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan bermodalkan cinta tersebut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti setiap petunjuk yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ujung Batu TV rahimakumullah. Beberapa Ramadan sudah kita lewati dalam kehidupan kita. Ramai kita lihat di tengah masyarakat kita semangat untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan itu hanya tampak di awal Ramadan saja. Di hari pertama, kedua, ketiga, dan itu bahkan kemungkinan tidak sampai 10 malam pertama Ramadan, sudah banyak di antara kawan-kawan kita, sanak saudara kita yang sudah mulai berguguran, tidak lagi melaksanakan, tidak lagi maksimal melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Tentunya kita berharap pada bulan Ramadan tahun kali ini kita bisa maksimal melaksanakan ibadah, kita bisa maksimal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ujung Batu TV rahimakumullah. Maka daripada itu kita upayakan untuk melihat apa di antara kelemahan kita selama ini sampai semangat kita itu jauh turunnya ketika Ramadan itu sudah berlangsung selama 10 hari. Maka pada kesempatan kali ini ayat yang akan kita ambil itu adalah sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah juga sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan di awal 184. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Pemirsa Ujung Batu TV rahimakumullah. Ayat yang akan kita jadikan awal pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Hanya berbilang hari kewajiban melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan itu. Dan itu pun kalau kita perhatikan, ulama Al-Quran membandingkan antara ayyaman ma'dudat dengan ungkapan yang ada di dalam surah Al-Baqarah juga, ayyaman ma'dudah. Yang satu menggunakan huruf ta lepas ataupun ta mabsutah, yang satu lagi menggunakan huruf ta al-marbutah. Lalu dibandingkan dua kata ini, maka ayyaman ma'dudat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah 184 itu lebih mengepankan, lebih mengesankan hitungan ataupun jumlah harinya sangatlah sedikit. Dan ini Allah gandingkan ketika Allah perintahkan kepada kita melaksanakan ibadah puasa. Memang dalam hari-harinya kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan itu jumlah harinya 29 ataupun 30 hari.
Tapi Allah memberikan pesan kepada kita, jangan sampai kita terlena dengan jumlah hari yang 30 hari tersebut. Jangan sampai ketika disampaikan 29 hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita tidak bisa maksimal melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Dan memang kenyataannya kalau kita lihat beberapa tahun belakangan, banyak di antara kita yang tidak bisa totalitas melaksanakan 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Maka ini harus kita jadikan sebagai pegangan agar nanti di bulan Ramadan itu, dari awal Ramadan, semangat kita melakukan ibadah itu dia bisa dalam posisi yang baik. Kalaupun nantinya pada 10 Ramadan terakhir dia tidak bisa sampai pada puncaknya semangat kita, minimal dari awal itu sampai akhir semangat kita itu dia bisa seirama dia. Tidak jauh dia turun ke bawah ketika pertengahan Ramadan itu sudah kita lewati. Sedangkan pemirsa Ujung Batu TV rahimakumullah, janji yang Allah hadirkan bagi orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan itu sangatlah luar biasa. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian akan menjadi orang-orang yang takwa. Ini adalah satu janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun muslim dan mukmin yang mau menunaikan rangkaian ibadah bulan puasa, yang mau melakukan rangkaian ibadah siamnya, ikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai dari awalnya, mulai dia dari sahur ataupun rangkaian ibadah yang bisa dia tunaikan di siang harinya sampai nanti pada penutup pada waktu maghrib. Dia ikuti sunnah-sunnahnya, dia jauhi segala bentuk larangan yang bisa membatalkan, yang bisa merusak rangkaian ibadah puasanya, itu dia jauhi selama 1 bulan, maka Allah janjikan kepada orang ini akan menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa itu kaum muslimin merupakan satu derajat yang sangat istimewa yang Allah hadirkan bagi kepada hambanya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala pernah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa kepada Allah. Pemirsa Ujung Batu TV rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan isyarat kepada kita. Sebenarnya takwa itu yang seperti apa dia? Rasulullah SAW dalam Sahih Imam Muslim pernah sampaikan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu dia ada di dalam hati, dan Rasulullah SAW ulangi kalimatnya 3 kali. Takwa itu letaknya di hati, takwa itu letaknya di hati, takwa itu letaknya di hati. Takwa itu bukan letaknya di tangan, tapi Rasulullah SAW sampaikan takwa itu adalah amalan hati. Maka kalau kita gabungkan antara dua hal ini, la'allakum tattaqun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi hadis disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan takwa itu letaknya di hati, maka yang akan terbayang sama kita saat sekarang ini, biar nanti amalan kita itu dia bisa dalam posisi yang stabil, maka harus ada yang kita upayakan. Yang pertama itu adalah mengejar ataupun memprioritaskan amalan hati dibandingkan dengan amalan jawarih. Itu adalah salah satu hal yang harus kita kejar selama bulan Ramadan ini. Kita upayakan untuk memaksimalkan rangkaian ibadah yang berbentuk amalan hati. Dan bukan berarti kita tidak melakukan rangkaian ibadah yang tampak secara kasat mata. Yang tampak secara kasat mata misalkan menunaikan ibadah salat berjamaah. Yang tampak secara kasat mata misalkan kita memberikan bantuan kepada orang lain, bisa dilihat oleh orang lain, minimal orang yang menerimanya. Tapi yang harus kita prioritaskan itu adalah bagaimana kita mengelola dan membersihkan hati kita selama bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadi kunci dari pendidikan yang akan kita dapatkan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Pemirsa Ujung Batu TV rahimakumullah, yang pertama kita upayakan lebih memprioritaskan amalan hati dibandingkan dengan amalan jawarih.
Namun bukan berarti, sekali lagi kita ulang, bukan berarti kita tidak melakukan rangkaian kegiatan yang berbentuk jawarih. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan ritme amalan kita dari awal Ramadan sampai penghujung Ramadan itu adalah kita harus memprioritaskan amalan kita. Kita mulai memprioritaskan mana yang harus kita kejar nomor 1. Habis itu mana amalan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Harus ada prioritasnya, mana yang lebih utama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Mana setiap hari yang tak boleh kita tinggalkan selama bulan Ramadan. Itu namanya prioritas dalam beramal. Dan ini sebenarnya konsep ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada skala prioritasnya, dan di dalam ibadah pun harus kita pergunakan skala prioritas dalam beribadah. Dan ini sebenarnya kaum muslimin rahimakumullah merupakan satu ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, saddidu wa qaribu, upayakan untuk maksimal melakukan ibadah. Kalau seandainya kita dengar bagaimana tata cara ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kita upayakan untuk ikuti secara 100%. Bagaimana Rasul itu memberikan bantuan kepada orang lain, kita upayakan 100%. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tilawah Al-Qur'annya selama Ramadan, kita upayakan ikuti 100%. Dan otomatis kita akui kaum muslimin, tidak semua yang pernah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mudah bagi kita untuk mengikutinya dalam saat sekarang ini. Maka minimal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qaribu, dekati. Kalian tak akan mampu secara totalitas, secara sempurna ikuti seluruh petunjuk yang pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tak mampu minimal qaribu, dekati dia. Kalau tak bisa 100%, ya minimal 95% harus kita upayakan untuk seiring ataupun semirip dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa 90%, 96, tak bisa 96, 97 ataupun 90, tergantung dengan kualitas kemampuan kita. Semakin dekat dengan kemiripan amal kita dengan amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin baiklah kualitas amalan kita. Kaum muslimin pemirsa Ujung Batu TV rahimakumullah. Apa tadi? Berapa menit, Ustaz? Saddidu wa qaribun. Yang penting jangan sampai begitu jauh pembeda antara amalan Rasul ataupun amalan sahabat, amalan ulama-ulama kita dengan amalan kita. Jangan sampai complang ataupun jaraknya begitu jauh. Rasul sallallahu alaihi wasallam nilainya 100%, kita 40% cuman kemiripan amalan kita dengan Rasul, atau bahkan menyelisihi amalan Rasul. Ini yang harus kita upayakan untuk hindari dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, pemirsa Ujung Batu TV rahimakumullah. Lanjutan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'malu, meskipun kalian tak mampu dan tak sanggup berupaya mirip dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang penting jangan kalian sampai meninggalkan amalan tersebut. Tetaplah beramal. Jangan sampai gara-gara kita merasa tak mampu mirip dengan amalannya Rasul, lalu kita berhenti beramal. Ini juga merupakan satu pemikiran yang keliru. Lalu di hadis yang keempat ataupun pesan yang keempat disampaikan oleh Rasul, wa khayyiru, dan pilihlah mana amalan yang harus kita prioritaskan. Mana amalan yang harus kita prioritaskan. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan, kita sudah membuatkan list, ada target-target amalan harian yang harus kita capai, ada target-target amalan harian yang harus kita lakukan setiap harinya. Maka ketika adanya skala prioritas dalam beramal, yang harus kita fahami bersama,
ketika di dalam bulan Ramadan itu adalah skala prioritas dalam beramal itu, upayakanlah untuk memprioritaskan amalan yang fardu dibandingkan dengan amalan yang sunnah. Maka jangan sampai keliru dalam di waktu yang istimewa ini. Ramadan Allah hadirkan ke tengah kita untuk kita bisa berlomba memaksimalkan ibadah, dan yang harus kita maksimalkan itu adalah rangkaian ibadah yang fardu. Jangan sampai gara-gara mengejar amalan yang sunnah kita malah mengabaikan dan meninggalkan amalan yang fardu. Ini merupakan kekeliruan yang sangat besar di tengah masyarakat kita. Barangkali kita berupaya untuk melakukan solat tarawih berjamaah, akan tetapi kita tinggalkan dan abaikan melakukan ibadah solat isya berjamaah. Ini merupakan satu kekeliruan yang besar. Barangkali kita, karena disebabkan semangat kita upayakan untuk tilawah Al-Quran sampai larut malam di bulan Ramadan. Dan yang kita khawatirkan nanti di waktu salat subuh kita tidak mampu melaksanakan ibadah salat subuh itu di waktu yang tepat. Ini pun merupakan satu kekeliruan dalam beribadah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa Ujung Batu TV, ada satu ungkapan yang dikeluarkan oleh ulama kita. Ba'du kibaril ulama yaqul, sebahagian ulama kita membuat satu kaedah dalam beramal. Man syaghalahu al-fardu 'anil nafli ma'dzurun, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi maghrurun. Orang yang disibukkan dengan melakukan hal-hal yang fardu, lalu dia disebabkan sibuk melakukan hal yang fardu, tak mampu dia melakukan hal yang sunnah, maka orang ini dia orang yang mendapatkan uzur. Dan barangkali disampaikan oleh ulama, disebabkan dia melakukan hal yang fardu, dia juga tetap mendapatkan catatan pahala. Disebabkan sudah sibuk melakukan hal fardu, maka waktunya sudah habis dan tak mampu lagi melakukan hal yang sunnah. Dan yang disampaikan oleh ulama kita berikutnya, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi maghrurun, dan orang yang menyibukkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang nafilah, yang sunnah, lalu dia tidak lakukan hal-hal yang wajib, maka orang itu sudah tertipu. Dan ini satu kaedah yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kita harus ada skala prioritas dalam beramal. Apa yang skala prioritas kita? Kita harus prioritaskan hal-hal yang fardu. Siyam itu yang fardu. Itulah inti dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siam, puasa merupakan hal yang fardu. Apa saja yang bisa merusak rangkaian ibadah puasa kita, bahkan sampai membatalkannya, itu harus kita prioritaskan untuk hentikan. Jangan sampai kita terjatuh kepada lembah orang-orang yang merusak rangkaian ibadah puasa kita. Maka semoga dengan kajian kita yang sangat singkat ini, kita harapkan Ramadan yang kita lewati pada tahun kali ini merupakan Ramadan terbaik yang kita hadirkan dalam kehidupan kita, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ritme ibadah kita semakin ke ujung Ramadannya semakin baik. Kalaupun belum mampu kita hadirkan terbaik pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, minimal kita harapkan semangat yang sudah baik di awal Ramadan yang kita hadirkan tetap bertahan sampai penghujung Ramadan. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكل شي ناسين اجامل مرة مرتين ادور معك وكل زين حتى المستحن شال الله